So guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Fana Channel. Ya, sudah hampir subuh. Jadi buat kalian yang hari ini sahur, silahkan sahur ya. Di video kita kali ini kita akan bahas mengenai penyebab stuck, baik itu di logo ataupun installing seperti ini di Huawei E5577 series ya. Dimana pertama kali saya menggunakan ini, saya langsung upgrade ataupun update firmware-nya. Ya, walaupun sudah di-unlock dari penjualnya, tapi masih kurang lengkap, makanya saya melakukan upgrade ataupun update firmware ya. Dan ternyata setelah beberapa kali mencoba, saya sering sekali kena yang namanya installing seperti ini, stuck installing. Jadi, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Kita bahas dulu mengenai penyebabnya. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Salah satunya adalah karena kita salah dalam melakukan upgrade ataupun update firmware. Bisa salah karena tidak melakukan mode factory mode FTM, ataupun salah dari sisi firmware-nya ya. Sebab untuk varian E5577 ini sendiri punya banyak varian, mulai dari yang varian CS sekian, kemudian yang varian S sekian ya. Jadi nggak bisa dibolak-balik tuh sayangnya ya. Walaupun dari segi firmware-nya juga kadang sudah mencantumkan varian yang sesuai, tapi ternyata ketika dicoba kadang nggak sesuai juga ya. Jadi dari hardware serta software, ya ini di firmware kadang tidak sesuai, dan hal itu yang menyebabkan stuck installing seperti ini. Kemudian ada juga penyebab, ya ini dari kita yang tidak tepat dalam melakukan upgrade ataupun update. Misal kita tidak masuk ke mode FTM ataupun dari toolbox-nya kita asal-asalan gitu. Jadi kalau asal-asalan dalam prosesnya itu bisa melakukan yang namanya stuck ya. Ya, jadi ketika kita melakukan update firmware kemudian tidak sesuai tata caranya, misal tidak melakukan analisis diagnosa ataupun debug ataupun memeriksa keterbacaan ini di PC, ternyata belum terbaca di PC tapi kita sudah main install saja, biasanya akan ada stuck installing ya. Memang biasanya akan ada keterangan di PC-nya sendiri ya, jadi dia tidak bisa langsung install karena misalnya ada keterangan tidak terbaca portnya. Tapi di beberapa kesempatan saya menemui ketika si modemnya ini tidak dicantumkan ataupun disematkan pada PC dengan benar, kemudian tata caranya tidak benar, biasanya akan ada stuck installing ini ya. Dan salah satu penyebab lainnya adalah karena selain dari hardware-nya, kita juga menggunakan firmware yang dapat dikatakan langkah-langkahnya tidak sesuai juga ya. Misal harusnya kita melakukan upgrade firmware dulu, ini malah WebUI dulu ya. Jadi ada upgrade di firmware dan juga di WebUI ya. Ada beberapa firmware serta WebUI yang bisa dipakainya itu bolak-balik ya. Kita bisa install WebUI dulu, kemudian kita bisa langsung upgrade di firmware. Tapi ada juga yang harus firmware dulu, kemudian WebUI dulu. Dan ada juga yang misalkan sudah sepaket ya. Jadi antara firmware ataupun WebUI dia sudah satu paket, jadi bisa langsung diinstal dan kita terupdate dua-duanya ya. Jadi harus diperhatikan juga itu. Nah, jika sudah sampai seperti ini, installing ini gimana bang? Apakah tidak bisa diperbaiki? Saya pun dulu sempat berpikir ini tidak bisa diperbaiki ya, stuck seperti ini. Tapi ternyata ini hanya stuck biasa, bukan breach, jadi bisa diperbaiki ya. Jika misalkan kalian masih terhubung di toolbox, salah satu cara yang bisa kalian tempuh adalah lepas baterai, ataupun jika kalian di bypass, lepas dulu chargerannya. Kemudian kalian analisis nih di bagian toolbox Huawei-nya, ataupun dari device manager ya, ataupun dari device manager apakah sudah terbaca atau belum. Biasanya ada keterangan UI Huawei sekian lah, intinya modem. Nah, jika sudah terbaca di toolbox, kalian diagnosa dulu nih. Ternyata di diagnosanya itu terbaca, tapi dari firmware-nya sudah tidak terbaca ya, di speknya sudah tidak terbaca. Kalian bisa langsung masuk ke FTM mode. Nah, setelah itu langsung kalian cari firmware ataupun WebUI yang sesuai. Jika tidak sesuai, biasanya akan kembali stuck lagi ya. Jadi kalian harus benar-benar pastikan firmware ataupun WebUI yang kalian install itu sesuai. Nah, dalam kesempatan seperti itu, biasanya saya bisa langsung jalan ya, tidak ada kendala lagi. Tapi jikalau hal terburuknya adalah tidak bisa lagi dipakai, kita harus melakukan pinpoint ya, atau melakukan sort. Kita harus bongkar dulu ini. Dan ketika dibongkar, kita harus melakukan sort di beberapa pin. Biasanya pin di USB dengan pin ketiga di sebelah sini. Nanti saya lampirkan fotonya. Dan jika sudah sampai seperti itu, kalian harus melihat apakah sudah terbaca atau belum si USB-nya di bagian PC ataupun toolbox Huawei-nya. Jika sampai sudah terbaca, nah kalian bisa langsung install firmware-nya atau WebUI-nya. Dan sekali lagi, pastikan sesuai firmware-nya ya. Sebab jika tidak sesuai, meskipun tipe firmware-nya itu sesuai untuk ini, misalkan, bang, yang modem saya itu variannya sesuai ya, E5577 CS sekian, kok nggak bisa? Nah, sekali lagi, karena firmware-nya itu dapat dikatakan nggak ada jaminan bakal pas di suatu modem ataupun MyPay dengan ini, versi ini. Tidak ada jaminan, jadi
ada kemungkinan bug juga ya. Jadi memang yang namanya upgrade firmware ini memang ngeri-ngeri sedap sih. Bisa berhasil, bisa juga gagal ya. Oke, jadi itu dia pembahasan kita kali ini dan see you next time.